AC Milan siap ikat Stefano Pioli dengan kontrak jangka panjang. Stefano Pioli berhasil mengembalikan AC Milan kepada terahnya sebagai tim papan atas Italia. Berkat kerja kerasnya, manajemen Rossoneri dikabarkan telah siap untuk mengganjarnya dengan kontrak baru. Pelatih Italia berusia 56 tahun itu bergabung dengan Rossoneri pada Oktober 2019. Menjadi pengganti Marco Giampaolo yang dipecat, dan ia segera mulai mengerjakan proyek bersama Direktur Paolo Maldini dan Frederic Massara. Hasil kerja keras mereka terlihat musim lalu ketika Milan mengangkat Scudetto pertama mereka setelah lebih dari satu dekade. Seperti dilansir dari Tuttosport, kontrak Pioli saat ini dengan Milan berakhir pada 2023, tetapi berisi opsi untuk 1 tahun lagi, dan klub ingin mengikatnya dengan kontrak baru. Ide saat ini adalah untuk bergerak maju dengan kontrak jangka panjang, lebih lama dari hanya 2 tahun. Dan para pihak akan mengerjakan kesepakatan dalam beberapa minggu mendatang. Sejak kedatangannya pada Oktober 2019, Pioli telah memimpin 149 pertandingan AC Milan, dengan rata-rata 1,97 poin per pertandingan. Milan mengumumkan kolaborasi baru dengan New York Yankees. Milan telah bergabung dengan New York Yankees untuk kolaborasi baru saat mereka ingin memperluas lebih jauh ke pasar Amerika Serikat. Rossoneri dibeli seharga 1,2 miliar euro oleh Jerry Cardinale dan grup Redbird awal tahun ini, dan klub telah bekerja keras untuk meningkatkan profil mereka. Kemitraan baru diumumkan dengan Warner Bros. Discovery baru-baru ini, di mana Dwayne "The Rock" Johnson mengirim pesan kepada para penggemar Milan selama jeda paruh waktu pertandingan Serie A mereka melawan Juventus. Seperti yang diumumkan oleh Milan, merchandise New York Yankees akan segera tersedia untuk dibeli dari toko klub di Milan, dan perlengkapan Rossoneri sudah dijual di Yankee Stadium, yang memungkinkan kedua merek untuk lebih mendapatkan pijakan di pasar negara berkembang. Sebuah studi yang diterbitkan oleh YouGov mengungkapkan bahwa Milan adalah merek sepak bola paling populer di Amerika Serikat musim lalu, dan Nielsen menunjukkan bahwa Rossoneri adalah klub Italia yang paling banyak diikuti di negara itu dengan lebih dari 24 juta penggemar. Milan terus jadi korban kesalahan wasit, UEFA berhutang penjelasan. AC Milan terus menjadi korban kesalahan wasit di kompetisi Eropa. Namun belum ada tanda-tanda UEFA memberikan perhatian khusus terhadap persoalan tersebut. La Gazzetta dello Sport menyorot bagaimana penalti yang dihadiahkan kepada Chelsea dan kartu merah yang diberikan kepada Fikayo Tomori pada menit ke-18 pada hari Rabu kemarin tak hanya menghancurkan pertunjukan yang mungkin sangat menarik, tetapi juga menghentikan Rossoneri mendapatkan lebih banyak suntikan dana dari laga tersebut. Selain itu, peluang mereka lolos ke babak 16 besar Liga Champions pun terancam. Daniel Seabird merupakan wasit yang bertugas dalam duel tersebut, tetapi fans akan ingat bagaimana musim lalu pasukan Stefano Pioli juga dirugikan dalam 2 pertandingan kontra FC Porto, dan terutama laga kandang melawan Atletico Madrid. Terdapat 2 pelanggaran dalam proses terjadinya gol wakil Portugal, sementara kartu merah bagi Frank Kessie dan keputusan handsball yang mengerikan membuat klub Spanyol tak pantas menang. Diavolo saat ini dari petinggi hingga pemain berbeda dengan era Silvio Berlusconi, mengingat mereka lebih memilih fokus pada yang terjadi di lapangan ketimbang politik. Paolo Maldini tak suka menyuarakan pandangannya meskipun ia tahu ia bakal didengar sangat jelas di kantor UEFA jika ia melontarkan kritik. Surat kabar tersebut menyatakan UEFA kini harus memberikan penjelasan kepada Milan, atau hampir rangkaian kesalahan tersebut justru akan menjadi normal, atau bahkan raksasa Serie A tersebut bisa saja secara sengaja dihukum. Kesalahan-kesalahan yang berakibat fatal, khususnya ketika terjadi secara beruntun.
Mike Maignan akan segera pulih dari cedera. Laporan dari Italia mengungkapkan jika pemulihan Mike Maignan berjalan dengan baik dan penjaga gawang AC Milan sedang menunggu untuk diberi lampu hijau untuk kembali ke pelatihan skuad di Milanello. Pemain Prancis berusia 27 tahun itu terpaksa menepi setelah mengalami cedera otot betis saat menjalani tugas internasional bulan lalu. Maignan adalah bagian penting dari skuad pemenang Scudetto Stefano Pioli musim lalu, dan ketidakhadirannya tentu terasa dengan opsi cadangan Ciprian Tatarusanu berjuang untuk menutup kepergiannya. Seperti dilansir Tuttosport, Maignan kini secara klinis sembuh dari cedera betisnya dan menunggu untuk diizinkan kembali berlatih bersama skuad. Pemain berusia 27 tahun itu tidak akan ambil bagian dalam pertandingan Liga mendatang melawan Hellas Verona, tetapi berharap bisa tampil dalam pertandingan melawan Monza pada 22 Oktober. Maignan telah menjalani musim yang bagus sejauh musim ini, kebobolan 8 gol dan menjaga 2 clean sheet dalam 7 pertandingan Serie A. Laporan lain dari Sky Sport Italia mengatakan jika Simon Kjaer dan Charles de Ketelaere juga telah siap kembali saat AC Milan melawan Monza pada 22 Oktober mendatang. Apa yang dibutuhkan AC Milan untuk lolos ke babak 16 besar Liga Champions? Inilah yang dibutuhkan AC Milan untuk lolos ke babak 16 besar Liga Champions menyusul kekalahan mereka melawan Chelsea di hari kemarin. Rossoneri menderita kekalahan beruntun melawan The Blues di Stamford Bridge dan San Siro, dan saat ini duduk di urutan ketiga di grup E. 2 poin di belakang RB Salzburg dan 3 poin di belakang raksasa Liga Premier Inggris. Pasukan Stefano Pioli akan bertemu Dinamo Zagreb di pertandingan berikutnya, dan kemenangan akan membuat Diavolo naik ke peringkat kedua jika Salzburg kalah dari Chelsea. Pada saat itu hasil imbang di pertandingan kandang terakhir melawan Salzburg sudah cukup untuk meloloskan Milan ke babak 16 besar Liga Champions. Jika Salzburg bermain imbang melawan Chelsea dan AC Milan menang di Kroasia, hasil imbang di pertandingan terakhir di San Siro sudah cukup. Tetapi hanya jika Rossoneri memiliki selisih gol yang lebih baik secara keseluruhan. Mengingat poin dalam pertandingan head to head, selisih gol di pertandingan head to head dan gol yang dicetak dalam pertandingan head to head akan sama. Bagaimana jika Milan mendapatkan hasil imbang melawan Dinamo Zagreb? Rossoneri harus menang melawan Salzburg di pertandingan terakhir di San Siro, tetapi hanya jika klub Austria itu tidak mengalahkan Chelsea. Di sisi lain, Rossoneri sudah bisa tersingkir jika menderita kekalahan di Kroasia dalam 2 pekan mendatang, jika Chelsea kalah di game tandang melawan RB Salzburg.